Selanjutnya kita akan menjelaskan starter pada motor DC. Jadi ketika motor akan dijalankan, kecepatan tegangan masih sama dengan 0. Jadi ketika motor belum berputar, maka N-nya putaran Cn flux, N-nya 0, maka GGL jangkar akan 0. Maka karena EA-nya 0, VT nilainya akan sangat tinggi. VT tinggi bagi RA, maka arus armaturnya sangat besar. Nah, ini disebut arus starting. Nah, jadi arus starting tidak hanya pada motor induksi, tapi pada motor DC juga ada. Nah, tapi penjelasannya dari motor DC adalah seperti ini. Kenapa kok arus starting pada motor DC besar? Karena N-nya secara rumus N-nya 0, maka GGL-nya 0. GGL-nya 0, maka VT akan sangat besar karena tidak dikurangi. Nah, maka ia akan semakin besar. Gitu ya. Secara perumusan, secara ilmiahnya seperti itu kalau pada motor DC. Caranya seperti apa untuk startingnya? Dengan dikasih resistor secara bertahap. Awalnya 1, maka R1 ditambah R2 tambah R3 tambah R4. Lalu switchnya kedua berkurang 1 jadi R2, R3, R4. Switchnya ketiga R3 dan R4. Switchnya keempat hanya R4 saja. Lalu switchnya ke 5. Gitu ya. Sehingga ketika switchnya sudah kelima, maka motor tidak akan dikasih resistor, maka motor akan beroperasi secara normal. Ini hanyalah salah satu teknisnya. Teknik lainnya mungkin bisa menggunakan rangkaian yang berbeda atau menggunakan auto trafo. Jadi auto trafo yang bisa diputar atau voltage regulator ya. Bisa diputar tegangannya dari 0 diputar semakin lama semakin besar. Nah, gitu ya. Dengan mengatur itu juga bisa. Tapi secara teknis seperti itu. Harus dikurangi tegangan inputnya. Tegangan input dari awal sampai normal dikurangi. Hal ini seperti dengan motor induksi juga. Motor induksi kan ada start delta. Start tegangannya rendah, delta tegangannya tinggi gitu. Oke. Pereman motor DC. Jadi ada berapa jenis pereman dinamik. Jadi pereman dinamik itu adalah motor DC ketika putaran banter tegangannya dicepot, diberi hambatan R1 gitu. Loh Pak, kenapa nggak dicopot saja tegangannya atau di off kan saja? Nanti semakin lama kan semakin putaran semakin berhenti. Kalau semakin lama semakin berhenti itu bukan pereman ya, itu berhenti secara manual, bukan merem. Kalau pereman berarti memang dipaksa untuk berhenti. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana cara maksanya? Tegangannya dilepas, dikasih resistor. Nah, kalau dihubung singkat ketika dihubung resistor maka motornya jadi generator. Karena jadi generator maka dia terbebani, akan semakin terem putarannya. Tapi R-nya itu harus sesuai dengan nameplate generator. Karena bila R-nya kecil atau mungkin 0 di-shortkan saja, maka arusnya akan semakin besar. Arus semakin besar bisa merusak bisa merusak mesin DC. Nah, rumusnya adalah R1 ini adalah EA sama dengan EL kali R1 tambah IARA. IARA diketahui, EA Cn flux, IL 2 kali standarnya 2 kali dari I maksimum, IL-nya 2 kali dari I maksimum, maka R1 bisa diketahui ya. Itu cara rumusnya. Jadi EA ketemu, IL ketemu, IARA ketemu, maka bisa dicari R1-nya. Pereman regeneratif. Regeneratif berarti dia kembali menghasilkan. Seperti contohnya di mobil listrik atau di kereta listrik. Nah, situ. Jadi motornya ketika naik dia emang memberikan daya yang lebih besar. Tapi ketika keretanya turun atau mobilnya turun, maka putarannya kan sangat cepat. Nah, sangat cepat nggak usah direm, tapi nggak perlu direm secara mekanik, tapi direm secara listrik ya dengan regeneratif. Putaran semakin cepat, dia akan menghasilkan listrik dan dihubungkan ke
listrik PLN atau dihubungkan ke aki, maka akinya akan mencharge. Nah, aki mencharge itu akan memberikan beban pada mobil atau kereta. Karena beban, maka putarannya akan berkurang. Jadi motornya jadi generator. Ketika naik dia motor, ketika jalannya turun dia jadi generator. Jadi menghasilkan listrik untuk ngecharge gitu. Ketika jadi generator dan mengecharge, dia akan terbebanin oleh arus yang dihasilkan sendiri, maka akan melambat. Yang selanjutnya adalah pereman mendadak. Jadi karena mendadak, sangat singkat dan tiba-tiba. Jadi misalkan positif sumber diberikan ke positif motor DC, negatif sumber diberikan negatif motor DC, dibalik. Positif sumber diberikan ke negatif motor, negatif sumber diberikan ke positif motor. Nah, jadi dibalik putarannya. Bisa dibayangkan dibayangkan saja sudah bisa kita ketahui bahwa dengan dibalik sumbernya, maka putarannya akan terbalik. Maka motor akan berhenti. Tapi kalau secara mendadak seperti itu tanpa perhitungan, maka akan bisa merusak motor. Merusak motornya kenapa? Ya kan awalnya putar kanan tiba-tiba diputar kiri ya. Itu secara fisik seperti itu, secara logika seperti itu. Tapi secara hitung-hitungan ketika dibalik maka arusnya akan sangat besar sekali. Secara hitung-hitungan seperti itu, secara formula ya. Jadi awalnya VT kalau sebagai motor VT min EA, tapi ketika EA nya dibalik maka VT plus EA, bukan mengurangi. VT min EA mengurangi sehingga motor EA nya kecil, EA nya menurun. Tapi kalau VT nya dibalik maka VT plus EA, maka EA nya sangat besar. Karena EA sangat besar maka perlu ditambah R2. Nah, gitu ya, perlu tambah 2. Jadi bisa dipahami VT min EA awalnya, VT min EA sama dengan EA RA. Kalau dibalik min jadi plus, maka VT plus EA, maka EA nya akan jadi sangat besar, maka perlu diseri dengan R2. R2 itu adalah hambatan yang kita beri ketika pereman mendadak. Jadi tidak hanya dibalik tapi juga dibalik dan dikasih R2 supaya arusnya turun, arusnya kecil nggak sangat besar gitu. Nah, itu adalah pereman pada motor DC. Untuk teknisnya gimana? Ya pakai switch, pakai tombol, pakai rangkaian listrik, pakai PLC dan sebagainya ya. Kayak start delta itu kan bisa ya. Jadi tidak manual pakai tangan. Pakai kontaktor untuk membaliknya. Regeneratif, terus dinamik, pereman negatif, pereman mendadak kan pakai kontaktor, enggak secara manual pakai tangan ya. Rangkaian kontaktornya bisa dipelajari di instalasi listrik. Rugu-rugu pada motor DC. Nah, jadi seperti halnya yang generator DC, maka rugi-rugi ada rugi tembaga, ada rugi besi, rugi mekanik. Nah, rugi mekanik itu adalah rugi gesek, rugi angin, rugi sikat bras. Nah, rugi besi ada rugi histeresis dan rugi eddy current. Rugi-rugi tembaga itu semua yang ada di belitannya, di kawatnya. Jadi di belitan di medan dan belitan di armatur atau jangkar ya. Jadi belitan mekanik adalah bearing, rugi-rugi bearing, rugi-rugi gesekan dengan udara, rugi-rugi komutator, rugi-rugi bras sikat ya. Rugi-rugi inti adalah rugi-rugi histeresis ditambah rugi-rugi arus eddy. Itu disebut dengan rugi-rugi inti. Rugi-rugi stray adalah rugi mekanik tambah rugi core. Nah, gitu. Constant loss itu adalah ya stray loss tadi. Stray loss ditambah ini adalah stray loss tambah rugi-rugi tembaga pada motor DC-san. Atau kalau motor DC terpisah ya cuma stray loss saja, itu constant loss, rugi-rugi konstan. Jadi kecepatan berapapun rugi-ruginya konstan, tidak berubah. Ampernya berapapun rugi-ruginya konstan, tidak berubah. Kalau variable loss itu tergantung ampernya besar maka rugi-ruginya besar, ampernya kecil maka rugi-ruginya kecil. Ini ada di rugi-rugi tembaga saja.
Jadi daya masuk ke dalam motor, maka V kali I, watt. Ada rugi-rugi tembaga di belitannya. Terus masuk ke jangkar, maka GGL kali IA. GGL jangkar kali IA, arus armatur, arus jangkar. Nah, di situ ada rugi-rugi besi dan ada rugi-rugi gesekan. Daya keluaran motor dalam watt. Jadi motor yang ada tertulis di nameplate, daya yang tertulis di nameplate motor itu adalah daya keluarannya. Ya. Jadi ini adalah efisiensi mekanik adalah B per A. GGL dibagi dengan daya yang masuk ke motor. Rugi-rugi elektrik adalah daya keluaran motor dalam watt dibagi GGL-nya. Efisiensi keseluruhan C bagi A. Jadi total loss itu adalah constant loss tambah variable loss. Constant loss seperti yang kita jelaskan adalah stray loss. Stray loss itu adalah rugi-rugi core, rugi-rugi inti tambah rugi-rugi mekanik. Variable loss adalah rugi-rugi tembaga. Ini adalah perhitungan torka. Jadi yang keluar adalah T adalah 2πn, gitu ya. Terus rugi-rugi di armatur itu adalah E kali IA. Nah, kalau nggak ada rugi-rugi sama dengan harus sama, tapi pasti ada rugi-rugi karena rugi gesekan dan sebagainya. Ini adalah rumus-rumus torsi, ya. Rumus-rumus torsi. Torsi power off itu adalah torsi power off dikali 2πn sama dengan P yang motor, P power off, P shaftnya. Kalau torsi elektris adalah T sama dengan 2πn kali P, ya. Nah, ini rugi histeresis itu adalah rugi-rugi yang ada di inti besi karena terjadi perubahan kutub magnet. Kan ada komutator di motor DC. Komutator itu fungsinya untuk membalik arusnya terbalik, pasti medan kutub magnetnya juga terbalik. Kalau kutub magnetnya terbalik, bolak-balik, maka akan timbul panas pada kutub magnet pada inti besinya. Itu disebut hysteresis loss. Rumusnya sebagaimana tertulis. Jadi P rugi-rugi histeresis adalah B flux kali X kali frekuensi kali V volume inti. Rugi-rugi eddy current. Jadi motor DC di intinya itu ketika berupa besi pejal utuh, maka akan terjadi pusaran arus yang sangat besar. Caranya untuk mengantisipasinya dengan membuat motornya intinya jadi terpecah-pecah kecil-kecil seperti ini, ya. Kenapa? Karena arus eddy-nya akan jadi terpecah jadi kecil-kecil, sehingga ruginya akan bisa berkurang besar, ya. Rumus rugi-rugi eddy current adalah konstanta kali B kali F kuadrat kali V kali T kuadrat. Nah, jadi gitu. Ini adalah penampakannya. Jadi tidak berupa besi yang pejal, besi utuh, tapi dibagi-bagi dan dikasih laminasi di antaranya. Kalau nggak dikasih laminasi, ya sama dengan besi utuh, jadi dikasih laminasi, maka arus eddy-nya kan tetap pecah-pecah sebagai kecil-kecil, ya. Rugi-rugi tembaga. Rugi-rugi tembaga, ya, rugi-rugi pada tembaga rumusnya adalah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya atau di mata kuliah lainnya, tuh I kuadrat kali R. I kuadrat kali R. Kalau di armatur ya berarti IA kuadrat kali RA. Kalau di medan ya berarti IF kuadrat kali RF. Rugi-rugi mekanik. Jadi rugi-rugi gesekan di bearing di sini, rugi-rugi gesekan di bearing, rugi-rugi di sini di komutator dan disikat brush, rugi-rugi gesekan di udara. Kan ada celah udara di antara rotor dan stator. Karena celah udaranya sangat kecil, maka ketika berputar maka akan terjadi gesekan. Tapi kalau celah udaranya semakin besar, maka medan magnetnya akan semakin berkurang. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.